sambutan kedua, Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, Bapak Dr. Andi Lukman MSI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita banggakan bersama, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Profesor Dr. Haji Nasir Hamzah MSc, yang telah memberikan tadi kita banyak sekali ilmu-ilmu, informasi tentang kebagaimana kewirausahaan, bagaimana mengembangkan perguruan tinggi ini dalam orasi ilmiahnya. Terima kasih Prof. Yang kita hormati bersama, yang mendoakan kita tadi Bapak Kiai Haji Ahmadi yang telah memimpin doa dan tentunya mendoakan kita semua. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Rektor, sebagai Ketua Senat, dan tentunya dan para Wakil Rektor, para dekan, para anggota senat, para dosen, para pejabat struktural dan sivitas akademika Universitas Muslim Buton. Yang kita hormati bersama pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada saat ini adalah dari Direktur Politeknik Bobau. Yang kita hormati bersama tentunya para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan yang berbahagia pada pagi hari ini adalah para orang tua dan keluarga wisudawan, dan yang kita banggakan kita bersama para wisudawan, para undangan dan hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, karena pada pagi hari ini insya Allah kita semua sehat, diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang luar biasa pada hari ini. Acara yang membahagiakan, acara yang menggembirakan bagi utamanya bagi para wisudawan, para orang tua dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Buton. Luar biasa. Hari ini kita laksanakan suatu acara, yaitu pelepasan daripada alumni kita, yaitu wisuda, yang memang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa wisuda inilah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas pada hari ini. Pekerjaan tuntas satu perguruan tinggi pada wisuda. Ini luar biasa. Ini juga merupakan suatu prestasi yang luar biasa, prestasi akademik yang luar biasa, karena perguruan tinggi dapat meluluskan mahasiswanya menjadi sarjana tentunya, dan ini tidak mudah didapatkan. Kurang lebih 4 tahun mereka kita bina, kita didik, dan mereka luar biasa. Bagaimana terus melakukan kerja belajar dengan tekun, dan tentunya hari ini mereka sudah dapatkan dirinya, cita-citanya yang tentunya sudah menjadi sarjana. Luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan yang luar biasa ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada yayasan, pengelola, Pak Rektor dan semua sivitas akademik atas segala kerja-kerja praktek-praktek terbaik, kerja-kerja terbaik yang sudah dilakukan dalam rangka menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Ini sudah luar biasa. Dimana memang umur ini masih umur masih sangat muda ya. Usianya masih sangat muda, tapi sudah memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Prestasi akademik, kemahasiswaan tadi sudah ada yang juara-juara, apalagi tadi yang gambus itu kan luar biasa. Itu prestasi luar biasa, Pak. Belum lagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang prestasinya. Jadi mereka itu yang berprestasi, apakah regional, apakah nasional, kita selalu harus berikan SKS, Pak. Sekarang semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu harus dinilai dengan SKS. Semuanya. Misalnya kalau juara nasional, misalnya kita kasih 5 atau berapa SKS. Dan itu harus dituangkan di dalam kurikulum. Karena kita kan sudah dikasih oleh
pemerintah kesempatan kepada bisa 60 SKS keluar dari prodinya. Itulah kesempatan itulah. Oleh karena itu luar biasa. Sudah menandatangani deklarasi mutu. Apa artinya itu? Itu adalah suatu visi yang luar biasa. Berarti kalau kita sudah menandatangani tadi itu, berarti apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan di kampus itu semuanya berbasis mutu. Sehingga kita harapkan bahwa budaya mutu itu akan muncul. Sehingga karena ini sudah kita tanda tangani Pak, berarti itu sudah menjadi kewajiban kita. Ketika kita tidak melaksanakan, dosa kita semua. Oleh karena itu komitmen pimpinan, komitmen kita semua, komitmen yayasan, komitmen yang sudah menandatangani termasuk kepala dikti yang sudah menandatangani itu harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian daripada itu, sehingga kita mengharapkan bahwa dengan adanya itu budaya mutu itu tumbuh. Jadi setiap ada tamu, ada orang datang, atau kita semua di dalamnya itu memang sudah semua mengarah kepada bagaimana kita meningkatkan mutu kita. Oleh karena itu komitmen pimpinan sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ini harus disosialisasikan dengan semuanya dan harus memberikan edukasi kepada semuanya sivitas akademik, sehingga memang tadi apa yang kita tanda tangani ini, apa budaya-budaya mutu yang kita ciptakan itu dapat terus kita lakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana penguatan sistem penjualan mutu internal itu sendiri. Ya, di dalam sistem penjualan mutu internal itu yang kita kelolakan standar-standar mutu. Nah, bagi saya selalu katakan di depan pimpinan perguruan tinggi bahwa untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas, jangan menetapkan standar yang biasa-biasa saja. Jangan. Walaupun kita masih muda, tetapi kita harus menetapkan standar yang tinggi. Lumayan kalau kita sudah lakukan standar tapi belum kita capai. Kalau kita sudah capai sepertiganya, setengahnya dan semua itu kan sudah luar biasa. Jadi sistem penjualan mutu itu kan kita bermain di standar mutu kita. Sehingga mari kita menetapkan suatu standar yang lebih bagus, sehingga penguatan sistem penjualan mutu kita tentunya lebih bagus lagi. Kemudian tadi itu bahwa kita harus menyusun dan menetapkan standar mutu, memang kita harus menetapkan standar-standar yang tinggi. Artinya walaupun ya kita standar, tapi walaupun misalnya yang mendukung masih belum, tapi dengan adanya standar yang kita tetapkan bahwa dengan yang mendukung ini pasti kita akan tingkatkan. SDM, sarana dan semuanya itu kita harus terus tingkatkan. Kemudian hal lain yang memang harus sehingga budaya mutu tadi itu tercipta adalah integrasi mutu ke dalam aktivitas keseharian. Nah, jadi kita sudah mendatangi, jadi semua aktivitas yang ada di kampus ini itu harus terintegrasi dalam suatu aktivitas terintegrasi mutu dalam suatu aktivitas. Kemudian setelah itu ya memang perlu harus ada penghargaan yang implementasikan dari budaya mutu, kita harus hargai, dan tentunya ada insentif. Jadi kan manusia itu butuh suatu kebutuhannya itu adalah penghargaan, prestise. Ketika dia berprestasi, kita berikan prestise, jadi penghargaan. Sehingga memang harapan kita dengan adanya budaya mutu ini, tentunya setelah ada mutu kita harus juga monitoring dan evaluasi semuanya, sehingga budaya mutu yang kita ciptakan itu terus kita kembangkan dengan baik. Oleh sebab itu harapan kita semua bahwa dengan mulai membangun budaya mutu, sehingga timbul nanti kesadaran kolektif dari semua stakeholder yang sivitas akademika yang ada di ini. Saya kira ini luar biasa, dan baru saya dapatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Yayasan, terima kasih Pak Rektor dan sivitas akademika sudah mendeklarasikan diri bahwa kita ini memang harus bermutu. Itu harapannya. Kalau kita sudah mempunyai budaya mutu dan semuanya, saya kira sistem itu akan berjalan dengan sendirinya, karena kita memang karena kalau sudah bermutu itu kan pasti taat kita kepada aturan, manajemen dan tata kelola pasti, dan pengembangan sumber daya manusia itu pasti kita lakukan. Oleh karena itu luar biasa, terima kasih sekali lagi, dan insya Allah saya kira tidak lama perguruan tinggi ini Pak, karena ini kan baru 6 tahun, 6 tahun Pak Ketua Yayasannya, baru 6 tahun usianya, tetapi sudah memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Ini luar biasa. Insya Allah
Dengan komitmen yang kita datangkan, insya Allah kita bisa akan membawa perguruan tinggi jauh lebih maju dan membanggakan kita semua. Dan tentunya harapan kita semua mari mengevaluasi mulai dari SDM kita, bagaimana SDM kita ini, apakah masih ada yang S2 di sini. Kalau masih ada yang S2, kita dorong ke S3, dan tentunya kami dari pemerintah siap memberikan beasiswa untuk pengembangan investigasi kepada semua dosen. Kita evaluasi lagi dosennya, apakah di antara dosen kita masih ada yang belum mempunyai jabatan fungsional. Nah, kalau belum ada kita dorong untuk mendapatkan, karena jabatan asisten dengan lektor itu kan dileliti, kepala leliti yang tanda tangani. Saya kira tidak terlalu lama kalau disuruhkan, ya. Tolong yang belum ya, tapi saya kira sudah ada semua pasti. Dan tentunya yang sudah lama di sekali kita dorong ke lektor, yang sudah lama di lektor kita dorong ke lektor kepala, yang sudah lama di lektor kepala kita dorong untuk menjadi guru besar. Luar biasa perkembangan jabatan fungsional di Lektor 9. Asisten ahli luar biasa, lektor luar biasa, lektor kepala luar biasa, guru besar luar biasa perkembangannya. Sampai saat ini selama saya menjabat sebagai kepala dikti, guru besar yang lahir itu sudah 120 guru besar yang lahir. Dan yang sangat menggembirakan itu Pak, hampir merata di seluruh wilayah. Ini baru-baru di Buton ada 2 yang keluar Pak. Di Captain, Kepulauan Buton ada 2 yang keluar guru besar. Ini luar biasa. Ada di Jeneponto, ada di Sinjai. Tidak semua didominasi oleh perguruan tinggi di Kota Makassar. Ini sudah luar biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah berani mengusulkan diri kita. Kita sudah berani. Dulu itu masih takut-takut kita mengusulkan diri jabatan fungsional, takut kita mengusulkan sekali nanti ditolak dan semuanya. Tidak, sekarang tidak ada lagi. Kita sudah percaya diri bahwa memang kita ini semua kegiatan kita harus dihargai dengan penghargaan dari pemerintah. Itu kan sebenarnya itu kan jabatan fungsionalnya penghargaan pemerintah terhadap kita yang telah dosen yang telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Karena yang dinilai itu adalah tridharma kita, pendidikannya, pengajarannya, penelitian, pengabdian, itu saja yang dinilai. Dokumentasi dari itu dinilai sehingga kita dihargai bahwa kita sudah melaksanakan. Nah, cuma kita selama ini sebelum ini kita agak bukan takut kita yang akan bertolak, jangan sampai. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir sudah mulai berani semua sehingga lahirlah seperti ini. Lektor kepala itu ratusan Pak mendapatkan itu tahun ini, luar biasa. Jadi harapan kita ini pengembangan sumber daya manusia itu untuk jabatan fungsional kita. Dan yang ketiga yang harus kita dorong itu ya dosen itu harus kompeten, ya. Kompeten itu ditandai dengan pemerintah memberikan sertifikasi, ya. Ketika pemerintah memberikan sertifikasi bahwa dosen tidak sudah kompeten. Nah, kalau kompeten, ya bisa mengajar di mana-mana. Dan akibat dari sertifikasi itu mendapatkan tunjangan sertifikasi, yaitu tunjangannya itu 1 kali gaji pokok ASN. Jadi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi, saya kira tidak perlu berpikir ASN, karena sudah mendapatkan gaji seperti ASN. Dan luar biasanya, gajinya itu memang disetarakan dengan yang pertama minimal 3B, kalau dokter itu 3C, dan pensiun nanti di usia 65 tahun. Nah, kalau kita bisa profesor sampai 70 tahun. Dan kalau kita profesor bukan lagi 1 kali gaji, tapi 3 kali gaji pokok dari pemerintah diberikan. Ini luar biasa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah memang jiwa, minat dan bakatnya menjadi dosen, silahkan dikembangkan karirnya. Kembangkan itu karir. Saya pengennya mereka ini 10 tahun ke depan itu sudah guru besar. Rencanakan itu karir kita. Dan itu pasti kita dapat, karena sekarang ini guru-guru besar muda-muda semua. 38 tahun, 41 tahun, 44 tahun, mudah semua. Mereka rata-rata berkarir 10 tahun sudah guru besar. Dan itu pasti kita bisa lakukan. Apalagi sekarang dengan sistem yang ada. Dulu itu masih manual Pak, masih kita simpan-simpan berkas. Sekarang tidak. Semua data yang terkait dengan tridharma kita itu kita usulkan atau kita usulkan melalui sistem. Jadi semua kegiatan kita itu dilaporkan ke sistem. Nanti sistem terintegrasi ini yang mengolah data kita, sehingga pada saat tertentu nanti bahwa si A silahkan mengusulkan untuk lektor kepala, si B silahkan mengusulkan untuk guru besar. Tidak ada lagi kita capek-capek mengumpulkan dokumen, karena persoalan dokumen saja. Nah, pemerintah sudah memberikan sistemnya, apalagi yang membuat kita tidak mengembangkan diri kita. Oleh karena itu mari kembangkan itu. Kemudian
kita terus meningkatkan, karena ini budaya mutu, kurikulum kita. Sudah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nasir Hamzah tadi, kurikulum kita. Saya tahu sekali sih komitmen kita di sini kan, program tinggi kita ini kan berbasis entrepreneurship, kewirausahaan. Mari melihat kurikulum kita. Apakah kurikulum kita memang sudah arahnya ke sana? Karena kewirausahaan itu memang salah satu tujuan daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk capai lulusan itu memang berusaha. Kalau dia tidak mempunyai, kalau tidak capai lulusan, kalau tidak cepat bekerja, dia harus meningkatkan pendidikannya. Kalau tidak meningkatkan pendidikannya, mereka harus berusaha. Yang luar biasa. Jadi saya kira apa yang kita harus luar biasa. Di sini ada kita jangan setengah-setengah, ya. Di sini ada program studi kewirausahaan. Saya pengen semua program studi nanti akan belajar 1 semester di program studi kewirausahaan. Nanti kita ramu seperti apa kurikulumnya dalam 1 semester itu. Karena di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memang diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Kasih mereka 20 SKS. Sehingga prodi kewirausahaan ini memang semua mahasiswa itu belajar tentang kewirausahaan dalam 1 semester. Dan kita berikan 20 SKS untuk mahasiswa tersebut. Jangan, artinya bagus juga Pak, setiap mata kuliah tetap ada itu. Jiwa-jiwa karena kita selipkan, tetapi lebih bagus lagi kita formalkan bahwa semua mahasiswa itu harus belajar di prodi kewirausahaan 1 semester. Kita ramu kurikulumnya seperti apa. Mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan mungkin kita bawa mereka ke UMKM dan semuanya. Sehingga jiwa-jiwa kewirausahaan, pengetahuan tentang kewirausahaan itu mereka semua dapat kita. Apalagi mereka yang sudah di prodi itu. Itu luar biasa. Jadi saya kira luar biasa Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor dan semua sebagainya luar biasa. Kita sudah menepin brand untuk program 3 bahwa program 3 berbasis entrepreneurship, luar biasa. Jadi itu harapan kita, Pak. Harapan kita, mari kita melihat kurikulum kita. Kalau memang masih harus sempurnakan, kita revisi. Itu yang pertama. Dan yang ketiga yang harus kita lihat lagi, bagaimana sistem pembelajaran kita saat ini dengan perkembangan era yang luar biasa. Apakah sudah sesuai dengan indikator kinerja utama dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Sistem pembelajaran berdasarkan IKU itu, MBKM, bahwa itu sistem pembelajaran itu harus adaptif, kolaboratif, partisipatif. Apakah di antara kita dosen itu masih ada yang senang mentransfer ilmu melalui satu arah saja, berbasis tembok? Apalagi tembok itu ada AC-nya, panas. Itu saya kira kita harus evaluasi dan kita robah. Sekarang ini tadi itu harus kolaboratif, partisipatif dan adaptif. Sehingga untuk pembelajaran satu arah saya kira kita robah, dan sekali-kali kita bawa mahasiswa kita belajar di pantai, belajar di taman. Nah mungkin kita yang sudah menerima sertifikasi, mungkin tunjang sertifikasi, aja sekali-kali aja mahasiswa kita untuk belajar di kafe sambil traktir minum kopi. Untuk mahasiswa kita, pasti mahasiswa akan ke situ. Sehingga talenta mahasiswa, talenta dosennya itu bisa keluar. Karena pembelajaran yang dilakukan dengan informal seperti itu saya kira itu bagus sekali. Sehingga komunikasi antara dosen dengan mahasiswa dapat dilakukan, memberikan pengarahan, adaptif, mahasiswa berpartisipasi dalam sistem belajar itu. Apalagi saat ini Pak, sistem informasi, siapa sekarang yang bisa menahan ilmu ketika mahasiswa mau tahu, mau mengetahui ilmu A, ilmu B, tidak ada bisa menahan Pak. Dulu itu sebelum sistem informasi yang luar biasa, dosen itu masih bisa menyembunyikan 2-3 bukunya, referensinya, supaya mahasiswa semua tidak tahu, supaya enak memberikan informasi bahwa ini adalah ini, itu adalah itu. Tapi sekarang siapa bisa menahan ilmu? Yang berbahaya sekarang ketika dosen tidak update, bahaya sekali. Oleh karena sistem ini pembelajaran sudah dirubah. Bayangkan kalau mahasiswa update dengan sistem informasi yang luar biasa, dosennya tidak update, bisa-bisa mahasiswa itu lebih banyak referensinya daripada dosennya. Berbahaya sekali Pak. Oleh karena itu dosenku harus merubah sistem ini, pembelajaran ini, dan kita harus update tentang ilmu-ilmu kita. Oleh karena itu Pak Rektor, mari kita mengevaluasi lagi sistem pembelajaran kita seperti apa. Dan yang terakhir yang kita harus evaluasi adalah bagaimana layanan kita kepada mahasiswa.
Ini yang paling pokok. Saya kira saudara tadi di budaya mutu, karena di situ ada BEM juga bertanda tangan. Layanan ini, kita evaluasi layanan kita. Mahasiswa itu adalah raja. Kalaupun kita mau melayani kota yayasan, itu lebih tinggi harus dilayani oleh mahasiswa. Melayani Pak Rektor, saya kira harus lebih tinggi layanan kita kepada mahasiswa. Mahasiswa raja, jadi kita harus layani seperti raja. Karena kalau kita, pelayanan kita bagus, pasti mahasiswa itu akan memberikan informasi kepada teman-temannya mau mungkin masuk di perguruan tinggi. Pasti akan nanti di UMU saja kuliahnya, kan di sana pelayanan bagus. Apalagi kalau kuliah di KP kuliah sambil ditraktir sama dosen-dosen kita minum kopi. Oleh karena berikan pelayanan terbaik. Tapi sebaliknya apa? Kalau jelek pelayanan kita tidak bagus, pasti mahasiswanya akan tidak ada yang ke sini. Nah, kalau tidak ada mahasiswa baru, bisa-bisa UMU bubar. Dan kalau UMU bubar, LLDT juga bisa bubar. Karena LLDT ada karena perguruan tinggi ada karena mahasiswa ada karena orang tua. Seperti itu. Jadi orang tua itu adalah pahlawan pendidikan, Pak. Orang tua itu pejuang pendidikan. Tanpa mereka tidak bisa apa-apa kita semua. Oleh karena itu layanan kepada mahasiswa, layanan kepada anaknya, ya, layanan kepada anaknya itu harus terus kita tingkatkan. Oleh karena itu saya kira penandatanganan bagaimana mutu pendidikan, terus bagaimana tadi kita menciptakan budaya akademik sehingga atmosfer akademik itu terus lahir juga di kampus kita ini. Daya tarik, karena ini budaya mutu itu daya tarik, Pak, sehingga mereka kita tarik semua masuk ke kampus kita, sehingga memang nanti banyak mahasiswa kita yang kita, karena kalau banyak mahasiswa dosen bisa sejahtera dan semuanya, ya begitu barangkali Pak Ketua Yayasannya. Kalau banyak mahasiswa dosen juga lebih sejahtera lagi. Saya kira itu Pak Rektor ya. Dan tentunya kepada semua para wisudawan, hari ini luar biasa, hari ini sangat membahagiakan kita. 4 tahun lebih, kurang lebih 4 tahun kita luar biasa, banyak sekali saya kira luka, banyak suka yang kita dapatkan, banyak energi, banyak uang, materi, bahkan air mata yang kita keluarkan untuk kita mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah, Universitas Muslim Buton ini. Tapi akhir ini luar biasa, kita sudah menyaksikan dengan baik. Saya kira sudah kita lupakan semua. Saya kira cita-cita untuk menjadi sarjana saya kira sudah dapatkan hari ini. Dan berikutnya bercita-cita lagi untuk masa depan. Saya kira pengetahuan, keterampilan, karakter, saya kira kita sudah dapatkan di kampus yang terbaik ini. Walaupun kita masih muda, tapi saya yakin sekali semuanya itu kita dapatkan dan menjadi modal dasar kita itu bagaimana kita melangkah besok, melangkah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, saya pesankan jangan sampai berhenti belajar. Tidak boleh berhenti untuk meningkatkan keterampilannya, apalagi karakternya. Saya yakin sekali apa yang menjadi kreativitas, inovasi adik-adik sekalian, besok Indonesia, masyarakatnya sudah menunggu dan insya Allah itu dapat dipenuhi dengan baik. Sehingga harapan kita berprestasilah di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga alma mater kita. Tapi kita tidak boleh salah langkah karena itu juga pasti merugikan alma mater kita. Sekali lagi selamat adik-adikku semua, luar biasa. Indonesia telah mendapatkan sumber daya manusia hebat dan untuk mengisi pembangunan di masa depan. Dan kepada orang tuaku semua, keluargaku, luar biasa. Hari ini mungkin air mata kita keluar karena bukan air mata karena sedih, tapi air mata kebahagiaan. Saya kira apa yang kita sudah keluarkan, materi, uang, beras, air mata, saya kira semuanya hari ini sudah terbayar semua. Kita sudah lega semua dapat menyaksikan anak-anak kita dengan baik menyelesaikan pendidikannya. Saya kira karena mereka sudah sarjana, mereka tidak butuh lagi kiriman-kiriman itu. Hentikan kiriman itu supaya mereka semangat untuk mencari kerja yang belum bekerja. Hentikan, Bu. Biarkan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mencari pekerjaan, mencari kebahagiaannya, mencari cita-citanya. Yang dibutuhkan saat ini anak-anak kita tinggal doa. Doa orang tua itu
insya Allah ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kepada orang tua semua, jangan kita berhenti mendoakan anak-anak kita sampai mendapatkan kebahagiaan dan cita-citanya. Kalaupun mereka mau pulang kampung untuk syukuran, ditolak saya dulu. Tidak usah dulu anak-anakku sekalian pulang kampung itu syukuran. Syukuran saja lewat salat dan semuanya. Karena itu juga akan membebani orang tua kita. Yang paling enak itu menyebar ke seluruh dunia, mencari kerja, dapat kerja, ya, baru kembali syukuran. Yang sudah ada jodohnya sekalian nikah saja. Itu kebahagiaan orang tua luar biasa. Jadi saatnya ada di sekalian membahagiakan orang tuanya. Pak Rektor, semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.